Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Aldi, NRP 0417040029 dari program studi D4 Teknik Kelistrikan Kapal, jurusan Teknik Kelistrikan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan alat saya di tugas akhir saya dengan judul Automatic Fishing Boat berbasis pengolahan citra dengan metode color test holding. Ini alatnya. Jadi pada tugas akhir ini diharapkan kapal dapat bergerak secara auto dan juga dapat mendeteksi rintangan berupa obstacle dengan sensor citra. Nah, kapal ini sendiri memiliki dua mode. Yang pertama mode manual, yang kedua mode auto. Mode auto sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, jadi dapat menuju waypoint secara otomatis dan juga dapat mendeteksi objek rintangan yang nanti akan menjadi rintangan atau halangan sehingga kapal dapat berbelok secara otomatis. Sedangkan mode manual sendiri digunakan untuk keadaan darurat seperti terjadi masalah saat mode auto. Nah, di pengujian sendiri kita menggunakan objek halangannya atau rintangannya yaitu bola penanda berwarna merah. Nah, untuk komponennya sendiri mungkin saya bisa jelaskan secara umum. Jadi di alat ini terdapat beberapa sensor. Yang pertama yaitu ada sensor kompas yang kompatibel dengan sensor GPS. Kemudian ada sensor citra berupa webcam. Kemudian ada 3D radio telemetri yang bertugas mengirimkan sinyal antara laptop yang mengirimkan sinyal waypoint kepada kapal. Kemudian di sini ada juga Raspberry Pi yang berfungsi mengatur dari sensor citra ke Ardu Pilot Mega. Nah, di sini ada Ardu Pilot Mega. Kemudian di sini juga ada receiver dari remote control dan juga di bawah di dalam lambung ada penggerak. Penggerak kapal itu sendiri adalah motor DC brushless dan juga dilengkapi dengan ESC-nya, dan di sini juga diletakkan beberapa baterai sebagai power supply. Dan juga ada motor servo di sini. Nah, motor servo ini berfungsi untuk mengatur belokan rudder. Jadi dia akan berputar mengatur belokan rudder ke kanan ke kiri berapa derajat. Oke, seperti itu penjelasan mengenai kapal automatic fishing boat berbasis pengolahan citra dengan metode color trace holding. Untuk simulasi secara langsungnya bisa dilihat setelah ini. Ya, ini merupakan mode manual dengan kontrol menggunakan remote. Di sini kita mencoba dengan menggerakkan kapal berbelok arah kiri ataupun berbelok arah kanan, dan juga memvariasikan kecepatan kapal. Dapat dilihat bahwa kapal berfungsi dengan baik menggunakan remote control. Yaitu adalah mode manual. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan mode auto. Ya, ini akan melakukan pengujian mode auto di part pertama yaitu dengan lintasan lurus, yaitu dengan 2 waypoint ya yang membentuk lintasan lurus seperti pada tampilan. Ya, di sana lah kira-kira waypoint pertama, kemudian waypoint kedua yang dekat sini. Ya, ini robotnya masih mode manual, jadi tidak bergerak. Oke, langsung saja kita tekan ke tombol mode auto. Nah, kapal langsung menuju ke waypoint ke 1 ya. Waypoint pertama itu di lokasi yang paling jauh dulu, paling sana itu. Kapal akan menuju ke sana. Setelah sampai, kapal akan putar balik kembali ke sini menuju waypoint kedua atau waypoint terakhir. Ya, kita tunggu. Setelah sampai, kapal akan putar balik. Ya, sebentar lagi. Ya, itu kapalnya sudah sampai, kemudian putar balik ke kanan menuju ke poin kedua atau poin terakhir dengan lintasan lurus. Ya, kapalnya bergerak lurus ke sini.
Sudah hampir sampai, sudah setengah perjalanan ya. Ya, ini remote-nya masih tidak diapa-apain ya, karena mode auto. Meskipun mau dibelokin, digas juga nggak bisa karena dalam mode auto. Ya, itu sudah sampai ke waypoint kedua, maka kapal akan berhenti secara otomatis. Ya, itu kapalnya berhenti ya, nggak bergerak, cuma sisa-sisa gaya dorongnya tadi. Oke, seperti itu. Ya, berikut adalah part kedua dengan 5 waypoint yang membentuk lintasan berkelok. Ya, ini adalah remote kontrolnya masih dalam mode manual, tidak bergerak karena tidak digerakkan. Ya, di situ kapalnya sudah siap. Langsung saja kita tekan ke mode auto. Ya, sudah ditekan, kapal bergerak menuju waypoint pertama. Ya, setelah sampai di waypoint pertama, kapal berbelok ke kanan. Ya, sudah berbelok. Kemudian setelah sampai di waypoint kedua, kapal berbelok ke kiri. Ya. Menuju ke waypoint ketiga. Kemudian berbelok lagi ke kanan menuju waypoint keempat. Ya, dia berbelok. Di waypoint keempat nanti kapal akan berbelok tajam ke kanan lagi menuju waypoint kelima atau waypoint terakhir. Ya, dia sudah berbelok menuju ke waypoint kelima. Ya, dia masih bergerak lurus ke sini. Masih setengah perjalanan menuju waypoint kelima. Sudah hampir sampai. Ketika kapal sudah sampai di waypoint kelima, maka kapal akan otomatis off ya, tidak bergerak. Jadi motornya tidak mendorong kapal untuk maju. Jadi kapal akan berhenti. Ya, sudah tinggal sedikit lagi kapal sampai ke waypoint terakhir atau waypoint kelima. Ya, dia sudah berhenti di koordinat tersebut. Ya, itu remote-nya masih mode auto ya. Udah selesai, jadi kita rubah menjadi mode manual lagi. Ya, seperti itu untuk part kedua. Ya, berikutnya adalah pengujian mode auto pada part memutar dengan 10 waypoint di sini yang membentuk lintasan memutar seperti pada tampilan. Nah, pertama di sini kita akan menyiapkan kapalnya dulu. Ya, jadi kita atur arah hadap kapal sesuai dengan rute yang sudah kita buat berdasarkan waypoint. Ya, di situ masih dengan mode manual. Kita putar dengan, ya, selanjutnya kita langsung aktifkan mode auto ya. Itu sudah aktif, kapalnya langsung berjalan secara otomatis mengikuti waypoint yang sudah ditentukan. Nah, itu dilihat, itu kapal sudah menuju ke waypoint pertama, kemudian belok menuju ke waypoint kedua, lanjut lagi ke waypoint ketiga, kemudian ke waypoint keempat. Di situ bisa dilihat di tampilan mission planner-nya. Ya, lanjut ke waypoint kelima, kemudian ke waypoint keenam. Ya, bisa dilihat di situ kapal tampak memutar ya. Kemudian waypoint ke-7, dia belok kanan lagi ke waypoint ke-8. Ya, bisa dilihat itu remote-nya tidak kita gunakan. Jadi di situ benar-benar mode auto. Kemudian ke waypoint 9. Setelah itu belok kiri waypoint 10. Kembali lagi ke tempat tadi ya.
Ya, dia sudah belok ke kiri menuju ke waypoint 10. Kemudian setelah kapal sampai di waypoint terakhir atau waypoint 10, maka motor akan off secara auto ya. Nah, itu sudah sampai, jadi kapal berhenti di situ. Oke. Yang terakhir adalah auto dengan sensor citra, di mana kapal bergerak secara auto menuju waypoint dengan lintasan lurus dan dapat mendeteksi objek rintangan berupa bola penanda berwarna merah. Seperti pada sebelah kiri itu adalah pendeteksian objek rintangan. Ketika jarak sudah deteksi kurang dari 1,5 meter, maka kapal akan otomatis berbelok kanan seperti pada video ya. Jadi itu terlihat kapal dapat mendeteksi dan dapat melewati objek rintangan secara baik menuju waypoint berikutnya. Terima kasih. Itu saja mengenai alat pada tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.